Bukan kita kemudian wah ini ada virus. Bagaimana caranya? Oh ya, bagaimana supaya kita benar tidak sholat ke masjid? Enggak. Allah perintahkan sholat ke masjid itu bukan suatu beban. Maka yang kita pikirkan bagaimana cara supaya kita bisa melaksanakan perintah Allah sholat ke masjid. Itu yang kita pikirkan. Bukan berpikir bagaimana supaya benar kita tidak ke masjid. Enggak. Ada di zaman Rasulullah hujan. Kemudian Rasulullah bilang suruh sholat di rumah masing-masing saja. Kenapa? Karena masjidnya dari pelepah-pelepah kurma atapnya. Kalau hujan becek dia, tidak mungkin sholat di dalamnya. Air ada tergenang di mana-mana. Kemudian bocor di mana-mana. Malah sudah selesai hujan saja para sahabat datang sholat itu basah, keningnya sujud basah. Apa yang difikirkan? Wah, ini kita kemarin hujan sholat di rumah. Sekarang bagaimana kita berpikir supaya masjid ini atapnya bagus, supaya rapi, tidak ada bocornya. Sekali dua kali saja shollu fi buyutikum itu. Tidak setiap hujan shollu fi buyutikum, setiap hujan shollu fi buyutikum itu. Menganggap sholat itu sebagai beban sehingga tidak mencari solusi. Kita orang yang beriman ini begitu ada virus berpikir oh ya boleh sholat di rumah. Berapa lama? Ya seterusnya. Kenapa tidak berpikir untuk memasang perangkat kesehatan di depan masjid sehingga kita tetap bisa melaksanakan sholat. Itu kalau dipikir dengan iman. Maka Allah bilang Toha ma anzalna alaikal Qur'an litashqa. Kami tidak turunkan Quran itu supaya kamu sengsara. Semua perintah-perintah dalam Quran itu tidak mendatangkan kesengsaraan sedikit pun, tetapi mendatangkan ketentraman. Dan kalau perintah dalam Quran tidak dilaksanakan, sholat Jumat tidak dilaksanakan, kemudian enteng saja. Ya memang umat Islam ini kalau sekedar untuk tidak sholat itu sebenarnya gampang saja. Ya, karena hukum-hukum Allah yang lain-lain yang penting-penting saja sudah tidak dilaksanakan, tidak menjadi masalah. Jadi tinggal satu buhul Islam, sholat saja tinggal hilang, habis sudah. Pertahanan terakhirnya habis sudah. Ya. Kalau kita baca dari awal surat An-Nur, suratun anzalnaha wa faradnaha. Ini satu surat yang kami turunkan dan kami wajibkan untuk melaksanakan ayat-ayat di dalamnya. Baru azaniyat wa zani, orang berzina laki-laki dan perempuan harus dirajam. Ini suatu kewajiban, suatu ketetapan. Rasa kasihan tidak boleh menguasai kalian sehingga tidak melaksanakan. Jadi walaupun kasihan, bagaimanapun kasihannya, tidak boleh dengan karena kasihan itu tidak melaksanakan aturan Allah. Sampai segitunya Allah tekankan di awal surat An-Nur. Umat Islam biasa-biasa saja tidak melaksanakannya itu. Jadi apalagi sekedar sholat, aqimis sholat, ya izanu dari sholat minum jumati fasaila zikrillah, tidak ada as'aunya, tidak ada. Tidak ada upaya is'au, upaya usaha. Is'a itu artinya usaha, upaya. Kalau panas kepanasan di masjid, bagaimana caranya supaya masjid itu tidak kepanasan? Ada usaha. Kalau bocor, bagaimana caranya supaya tidak bocor? Kalau ada virus, bagaimana supaya virus tidak masuk ke masjid? Dan seterusnya dan seterusnya. Itu usaha. Fas'au ila zikrillah. Usaha untuk supaya hari Jumat itu bisa zikrullah. Dan itu mendatangkan keberkahan, mendatangkan rahmat. Kalau tidak, maka siap-siap akan mendapat azab umat ini. Kalau tidak diindahkan ini, kita berlepas diri. Mudah-mudahan kalau Allah timpakan azab secara umum, tidak terkena kita-kita ini. Allah bebaskan kita dari azab. Dan kita sudah peringatkan. Kalaupun kita terkena imbasnya, bagiannya, mudah-mudahan Allah tetapkan kita sebagai syahid. Karena kita sudah memperingatkan, sudah kita ingatkan umat ini bahwa setiap langkah menjauh dari Allah, maka itu adalah langkah kesesatan. Dan setiap langkah upaya mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah langkah keberuntungan. Maka apapun yang kita lakukan di muka bumi ini, kalau tidak mengikuti petunjuk, cuma mengikuti akal-akal sehat saja, hancurlah dunia ini. Ya memang umat ini sudah mulai terbiasa hanya mengikuti akal sehat saja. Tidak mengikuti
wahyu. Maka akal sehat dengan wahyu itu harus disandingkan sehingga dia berjalan bersama. Jangan hanya mengikuti akal tapi mengabaikan wahyu. Ketika di satu tempat umat itu kehausan, kelaparan, yang ada cuma sapi yang sudah terjun ke jurang kemudian mati, berarti haram. Bagaimana? Tidak ada makanan selain ini. Oh ya, sapi boleh dimakan. Apakah kemudian dia bikin dendeng dan makan sapi itu berhari-hari? Enggak. Sekali itu saja makan sapi itu. Setelah itu bagaimana caranya untuk supaya besok tidak makan sapi lagi? Babi itu bisa dimakan kalau keadaan darurat sekali. Tapi bagaimana caranya supaya besok tidak makan babi lagi? Jangan seumur hidup makan babi. Mentang-mentang wah ini darurat, saya ini boleh makan babi. Jadi terus-terus ngedendeng babi. Ya enggak begitu berpikirnya umat ini. Ada orang yang merasa terpaksa makan riba. Tapi seumur hidup dia makan riba. Awalnya dia terpaksa. Saya ini terpaksa, kalau tidak saya meriba ini sudah tidak ada jalan lain ini. Beginilah caranya. Kalau tidak saya kelaparan semuanya sudah terpaksa. Tapi terus-terus terpaksa seumur hidup. Masya Allah, apa begitu kaum umat ini modelnya. Maka kita berlepas diri dari umat yang berlepas pada perintah Allah. Mudah-mudahan kita tidak tertimpa oleh azabnya. Dan kita takut sekali jangan sampai kita ditimpa oleh azab. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladzina zalamu minkum khassah. Takutlah kalian kepada ancaman fitnah yang tidak hanya menimpa orang zalim saja. Zalim, orang dihadang dari hak dasarnya, yaitu hak untuk beribadah, dihadang, itu zalim. Suatu kezaliman yang besar. Kalau Allah datangkan azab terhadap orang yang zalim, la yusibannal ladzina zalamu minkum khassah. Tidak hanya orang zalim yang tertimpa, tapi yang lain-lain juga kena. Maka kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai azab yang mengenai orang zalim itu kita juga terkena. Tapi kalaupun kita terkena, kita sudah beri peringatan dan mudah-mudahan kita syahid hitungannya.